Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR mempunyai 3 fungsi yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden saja. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. DPR mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak imunitas dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela. Dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Anggota DPR mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, menaati tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, pegawai pada BUMN atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD. Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR. Alat kelengkapan DPR terdiri atas pimpinan, komisil, badan musyawarah, badan legislasi, badan anggaran, Mahkamah Kehormatan Dewan, badan kerjasama antar parlemen, badan urusan rumah tangga, panitia khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna. Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.
Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama. Ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Komisi DPR. Pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing sebagai berikut. Komisi 1 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, komunikasi dan informatika, luar negeri, intelijen. Komisi 2 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, pemilu. Komisi 3 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang hukum, HAM dan keamanan. Komisi 4 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertanian, pangan, maritim dan kehutanan. Komisi 5 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan. Komisi 6 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang industri, investasi, dan persaingan usaha. Komisi 7 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi dan lingkungan hidup. Komisi 8 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Komisi 9 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Komisi 10 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pendidikan, olahraga, dan sejarah. Komisi 11 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan dan perbankan.